Berbagai kekurangan dan perbuatan masa lalu dari guru Moyang dicatat dalam buku ini. Awalnya dikenal sebagai Yang Mo, penilai magang, seorang penipu di kerajaan Liuzhu yang menjadikan namanya sebagai penilai. Terkenal karena penipuannya untuk mendapatkan kekayaan dan kebaikan wanita. Teknik pertempuran, Voice of Allurement, Rookie. Pujilah pikiran orang lain melalui kata-kata, sehingga lebih mudah untuk meyakinkan mereka. Cacat nomor 1. Dilarang oleh royalti kerajaan Liuzhu. Nomor 2. Titik titik titik. Zhang Zuan tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Berpikir bahwa orang yang memiliki penampilan dan watak seorang ahli akan berubah menjadi scammer atau penipu untuk sesaat di sana. Bahkan Zhang Zuan berpikir bahwa dia adalah sosok yang luar biasa. Sepertinya ada beberapa orang di kerumunan yang adalah anak buahnya. Dealer yang menjual artefak harus menjadi kaki tangannya juga. Mereka bekerja sama untuk membangun ketenarannya dari penilaian harta sehingga mereka bisa meyakinkan orang untuk membeli sampah yang tidak berguna dengan harga tinggi sehingga mendapatkan keuntungan darinya. Jika ada seseorang yang melakukan penipuan, pasti ada seseorang yang akan ditipu juga. Meskipun tahu bahwa pihak lain adalah penipu, Zhang Zuan tidak punya niat untuk mengeksposnya sama sekali. Pertama, dia tidak memiliki bukti untuk membuktikannya. Masalah dengan perpustakaan jalan surga tidak boleh diungkapkan dengan cara apapun. Kedua, mereka yang telah ditipu olehnya yang telah kehilangan rasionalitas mereka. Jika dia mencoba meyakinkan mereka bahwa dia adalah penipu, ada kemungkinan dia akhirnya akan digantung oleh mereka. Zhang Zuan tidak akan pernah melakukan tindakan yang tidak menguntungkannya. Belum lagi bahwa itu akan memberinya serangkaian masalah. Lupakan, aku pikir aku hanya akan melihat-lihat dan membeli barang-barang aku sendiri. Tidak dapat diganggu dengan Master Mo yang sibuk berusaha bersikap keren dan mengenakan perilaku ahli. Zhang Zuan terus menelusuri harta karun yang ditempatkan pada platform, dengan santai menyentuh mereka saat dia melewati mereka. Sebuah buku akan dikompilasi dalam benaknya selama dia melakukan kontak fisik dengan item tersebut. Meskipun harga barang tidak tercermin di perpustakaan, barang dengan kekurangan lebih sedikit pasti memiliki nilai yang lebih tinggi. Setelah menyentuh 40 hingga 50 item, ia menyadari bahwa tidak ada satupun barang berharga di antara mereka. Kemungkinan yang sangat rendah untuk menemukan harta dalam campuran membuat dia bergidik. Kesempatan terakhir akan diberikan kepada kamu. Sama seperti Zhang Zuan sedang sibuk menyentuh artefak di sekitar ruangan, suara otoratif terdengar di dalam ruangan. Memalingkan kepalanya untuk melihatnya, dia melihat pakar duniawi Master Mo yang menatapnya. Mengangguk sedikit seolah-olah untuk memastikan keraguan Zhang Zuan bahwa dia telah dipilih. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya ditempelkan padanya, dan mereka dipenuhi dengan rasa iri. Aku? Zhang Zuan terkejut. Teman kecil di sini, tidak perlu bagimu untuk begitu tidak percaya diri tentang dirimu. Kamulah. Tuan Moyang mengelus jenggotnya dengan ekspresi bangga, seolah mengatakan bahwa itu adalah kehormatan Zhang Zuan untuk dipilih olehnya. Tidak percaya diri. Zhang Zuan menggelengkan kepalanya. Bagian mana dari dirinya yang tidak terlihat percaya diri? Sebaliknya, dia berpikir tentang bagaimana dia bisa begitu sial untuk dipilih. Dari begitu banyak pengikut yang mengikuti kamu, mengapa kamu harus memilih aku? Namun, setelah beberapa saat dia menyadari, mereka yang berada di sini untuk spekulasi harta hari ini sebagian besar mengikuti di belakang Master. Mengingat bahwa Zhang Zuan adalah satu-satunya yang berjalan di sekitar aula, menelusuri dan menyentuh artefak dengan santai, akan sulit baginya untuk tidak menonjol. Aku menghargai niat baik kamu, tetapi aku tidak membutuhkannya. Mengetahui bahwa pihak lain adalah penipu, ia tidak mau menjadi tambang emas baginya. Zhang Zuan melambaikan tangannya dan terus melihat-lihat tumpukan harta. Tidak membutuhkannya. Master Moyang mengurutkan kening. Dari 9 slot yang dia berikan sebelumnya, terlepas dari siapa mereka semua menanggapinya dengan antusias. Beberapa bahkan diambang pingsan karena agitasi yang berlebihan. Namun ketika dia memilih orang ini, dia sebenarnya tidak menginginkannya. Dia menyembunyikan wajahnya yang gelap dengan cepat. Melambaikan tangannya, dia berjalan ke depan sambil membelai jenggotnya dan menatap Zhang Zuan dengan ekspresi sedih. Karena kamu di sini untuk spekulasi harta karun, pasti kamu akan ingin membeli harta karun sejati. Aku perhatikan bahwa kamu telah menjelajahi sekitar aula dengan tidak terampil. Jadi, aku memutuskan untuk menawarkan beberapa panduan sehingga kamu tidak akan bangkrut pada usia muda. Kamu yakin tidak membutuhkannya? Jangan mengecewakan aku dengan menolak niat baik yang aku pegang untuk kamu.
Bro, jika kamu tidak menginginkan slotnya, berikan padaku. Dia sebenarnya tidak ingin slot yang diberikan tuannya. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Jelas untuk melihat bahwa dia abnormal dengan suatu tampilan, aku telah memperhatikan orang itu sebelumnya. Dia telah menyentuh semua artefak di ruangan itu. Mungkinkah dia berpikir untuk mencuri sesuatu? Jika Tuhan memberikan kesempatan seperti itu kepadaku, aku mungkin akan bangun dari tidurku tersenyum setiap hari. Semua orang bisa mendengar percakapan antara Zhang Zuan dan Tuan dengan jelas, dan mereka menatap yang sebelumnya seolah-olah mereka melihat monster. Dia adalah penilai utama. Dia akan pergi hari ini setelah menilai untuk 10 orang. Ini adalah kesempatan yang baik dan semua orang berlomba-lomba untuk itu. Namun orang ini tidak menginginkannya. Jika otaknya tidak rusak, apalagi itu. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Zhang Zuan menggeleng-gelengkan kepalanya. Berakhir bangkrut. Jika aku mendengarkan kata-kata kamu, maka aku benar-benar akan bangkrut. Jangan terlalu cepat menolakku. Sebelum Zhang Zuan bisa menyelesaikan kata-katanya, Tuan Moyang menyela dengan mata yang dalam dan yang mencerminkan belas kasihnya kepada dunia dan tekadnya untuk menyelamatkan mereka yang menderita. Ia berkata, "Tidak mudah bagi anak muda seperti kamu untuk mendapatkan uang. Aku tidak berharap mendapat apa-apa dari memberi kamu dengan memberi kamu slot ini. Karena kebaikan hati aku harap kamu tidak membeli sesuatu yang tidak berguna dan menyia-nyiakan kekayaan kamu." Tuan Mola yang berbelas kasih. Tidak hanya dia mampu mengotentifikasi harta, dia juga baik hati. Aku akan mengidolakan dia. Mulai hari ini dan seterusnya, aku hanya akan menghormati satu orang, dan itu adalah Master Moyang. Mendengar kata-katanya, semua orang merasakan kebangkitan rasa hormat kepadanya. Lihatlah betapa berbelas kasihnya dia. Meskipun memiliki kemampuan untuk menilai harta, dia tidak menggunakannya untuk mendapatkan kekayaan besar. Alih-alih takut orang lain akan menderita karena membuat penilaian yang salah. Ia bersedia mengeluarkan upaya tambahan untuk menilai dia. Seseorang mungkin tidak dapat menemukan orang lain sebaik dia, bahkan jika seseorang berkeliaran di dunia dengan lentera. Dia tidak berharap dia begitu tak tahu malu untuk menyatakan kata-kata ini dengan nada yang benar. Zhang Zuan menggelengkan kepalanya. Tetapi pada saat dia akan berbicara, pihak lain memotongnya sekali lagi. Baiklah, aku tahu apa yang kamu pikirkan, jangan katakan lagi. Tetua menatapnya dengan tenang dan kebanggaan yang terpantul di matanya. Kamu tahu pikiranku? Zhang Zuan bertanya dengan ragu. Memang, kamu harus berpikir bahwa kamu terlalu muda dan tidak memiliki kekuatan yang cukup. Bahkan jika kamu berhasil mendapatkan harta, kamu tidak memiliki kekuatan untuk menjaganya. Alih-alih kamu bahkan mungkin menarik malapetaka bagi diri kamu sendiri. Tuan Moyang mengatakan dengan nada tahu semuanya, dengan tangannya di belakang punggung. Oh, jadi itu alasannya. Tidak hanya masternya yang luar biasa dalam menilai harta, untuk berpikir bahwa dia akan memiliki kemampuan untuk mengintip ke dalam pikiran orang lain juga. Memang benar bahwa memiliki harta di luar kemampuan seseorang dapat menarik bencana. Itu normal bahwa anak ini akan memiliki pemikiran seperti itu. Setelah mendengar penjelasan Tuan Moyang, orang banyak itu menyadari. Mereka akhirnya mengerti mengapa Zhang Zuan akan menolak kesempatan luar biasa ini. Zhang Zuan tidak tahu bagaimana dia harus merespon. Orang ini terlalu narsis. Jangankan memiliki kekuatan untuk menjaganya, untuk berpikir bahwa kamu dapat memikirkan hal seperti itu. Semua orang, sama seperti Zhang Zuan, akan mengklarifikasi situasi. Tuan di depannya melirik ke sekeliling dan dengan bangga menyatakan, "Aku telah memilih anak kecil ini. Jadi, terlepas dari jenis harta apa yang telah aku ambil untuknya, aku harap kamu semua tidak akan memiliki pikiran serakah terhadapnya. Kalau tidak, kamu akan melawan aku. Jika demikian, jangan salahkan aku karena tanpa ampun." Tuan, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kita berani menumpangkan tangan pada orang lain yang telah kamu pilih? Tuan, yakinlah, kami pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Semua orang dengan cepat menjawab dalam paduan suara. Baiklah, karena aku sudah memberitahu orang lain, jangan ragu untuk membelinya. Kamu tidak perlu khawatir akan menarik masalah yang tidak diinginkan. Tuan Moyang menatap Zhang Zuan dengan senyum yang membesarkan hati. Zhang Zuan tidak berharap bahwa orang ini akan begitu mementingkan diri sendiri. Tepat ketika dia akan berbicara, pihak lain memotongnya lagi. Kamu tidak perlu merasa
terlalu tersentuh olehnya. Karena aku telah memberikan slot terakhir kepada kamu. Itu berarti bahwa pertemuan kami ditakdirkan. Sulit untuk menjelaskan hal seperti nasib melalui penjelasan rasional. Jadi, kamu tidak perlu merasa terlalu berterima kasih kepada aku. Aku tidak mengharapkan apapun sebagai imbalan karena memilih harta karun untuk kamu. Itu hanyalah kebaikan hati dari bagian aku. Tidak perlu untuk ini dan itu. Harta karun ini adalah itu. Aku dapat menjamin kamu bahwa sekali kamu membelinya, kamu pasti akan mendapat untung besar. Master Moyang bahkan tidak memberi Zhang Zuan kesempatan untuk berbicara. Dia mengambil item dari tumpukan artefak dan melewatinya. Melihat harta ini, Zhang Zuan terdiam. Dia sudah menganalisis sebelumnya. Itu adalah sampah yang tidak bisa lebih berguna. Itu bahkan tidak bernilai 1 koin emas. Kerugian kamu akan setara dengan harga di mana kamu membelinya. Bos, bisakah kamu mengambil tagihan dari teman kecil ini di sini? Melewati harta karun itu, Master Moyang memberi isyarat agar dealer artefak datang. Total 30.000 koin emas. Pedagang berjalan mendekat. Cepat dan telusuri tagihannya. Ini adalah harta paling berharga yang telah aku nilai malam ini. Teman kecil, kamu telah menjadi kaya. Melihat bagaimana Zhang Zuan tetap tak bergerak, sesepuh membelai janggutnya dan senyum menyunggingkan muncul di wajahnya. Setelah kamu kembali, bersihkan lapisan luar. Cobalah untuk tidak terlalu gelisah dengan kekayaan yang baru kamu temukan. Gelisah? Gelisah kepala kamu. Setelah kata-katanya diinterupsi beberapa kali, Zhang Zuan tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Jika kamu ingin menipu orang lain, silakan. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan kamu. Kenapa kamu harus mencari aku? Apakah menyenangkan untuk berusaha bersikap keren? Tidakkah kamu perhatikan betapa kerasnya aku telah berusaha untuk menjaga harga diri kamu? Apa? Orang kecil itu berani mengatakan itu tentang Tuan Moyang. Tuan membantunya memilih harta karun karena niat baik mereka. Namun, dia mengklaim bahwa tuannya berusaha menipu dia. Anak yang sombong. Mendengar kata-kata Zhang Zuan, kerumunan tercengang sesaat sebelum meledak keributan. Apakah kepala anak itu baik-baik saja? Sang tuan melewati begitu banyak kesulitan untuk membantunya memilih harta. Namun dia mengatakan itu penipuan. Apakah kamu yakin? Apa yang kamu katakan? Rupanya dia tidak berharap pemuda itu menanggapi dengan cara seperti itu. Wajah Tuan Moyang menjadi gelap. Teman kecil, apakah kamu memiliki kesalahpahaman terhadap aku? Salah paham. Kamu harus lebih menyadari dari apa yang aku katakan. Jika kamu ingin menipu seseorang, silakan. Itu bukan urusan aku. Dan aku tidak tertarik ikut campur dalam urusan kamu juga. Aku memilih artefak aku sendiri saat kamu menipu korban kamu. Mari kita tetap keluar dari jalur satu sama lain. Jadi berhentilah menatap wajah angkuhmu di depanku. Zhang Zuan melambai pergi kesal. Dia tidak pernah memiliki niat baik terhadap penipu. Meski begitu, selama pihak lain tidak merasa kesal, ia bersedia membiarkan masalah ini tergelincir. Namun, orang ini berniat memanfaatkan dia untuk bertindak keren. Dia benar-benar mencari kematiannya. Keberanian yang luar biasa. Wajah Guru Moyang memucat dan dia melemparkan lengan bajunya. Tindakannya membawa aura kebenaran dengan itu. Aku telah mencapai kualifikasi penilai 30 tahun yang lalu. Dan aku telah membantu banyak orang keluar dari kesulitan. Hati nurani aku jelas, tidak pernah ada satu orang pun yang menuduh aku menipu mereka. Semua orang di sini dapat memberikan kesaksian tentang hal itu. Kapan aku pernah menipu siapapun dari kamu? Tuan Moyang yang berbelas kasih dan menyelamatkan mereka yang berada dalam situasi genting. Bagaimana dia bisa menjadi penipu? Anak muda yang memalsukan itu, kamu pasti telah lelah hidup. Tuan, jangan marah. Aku akan mengajarkan orang itu pelajaran di tempat, sehingga dia akan belajar untuk tidak mengumbar kebohongan di masa depan. Dengan hanya beberapa kata, Master Moyang berhasil membangkitkan kemarahan semua orang di sini. Setiap dari mereka memandang Zhang Zuan seolah-olah dia telah membunuh keluarga mereka. Mendapat kualifikasi penilai 30 tahun yang lalu. Hati nurani yang jelas. Zhang Zuan terdiam. Kamu hanya seorang penilai magang kecil. Haruskah kamu berusaha keras untuk bertindak seolah-olah kamu lebih besar dari itu? Kulitmu jauh lebih tebal dari yang aku pikirkan. Tidak heran kamu bisa menjadi penipu yang diinginkan oleh kerajaan Liu Zu. Tidak hanya kulit kamu luar biasa tebal, kemampuan kamu untuk beradaptasi dengan perubahan tiba-tiba benar-benar menakutkan. Penipu lain akan panik ketika mereka terkena sebelum orang lain.
Namun orang ini dengan terampil membalikkan ujung panahnya kembali ke arahnya, membuatnya sulit baginya untuk mundur dari situasi saat ini. Jika Zhang Zuan tidak memiliki perpustakaan jalan surga, setelah melihat betapa benarnya tindakan pihak lain, dia pasti curiga bahwa dia mungkin membuat kesalahan. Namun dengan perpustakaan di tangannya, karena dinyatakan di atasnya bahwa dia adalah penipu, maka dia adalah pasti salah satunya. Semua orang, tenang. Melihat kemarahan semua orang diaduk dan bahwa sekarang dia tersinggung, Tuan Moyang melambaikan tangannya dan berkata, "Aku orang yang pemaaf. Jika kamu dapat meminta maaf atas kata-kata yang kamu ucapkan beberapa saat yang lalu, aku dapat memilih untuk tidak melanjutkan masalah ini. Kalau tidak, kamu harusnya sadar akan hukuman yang menunggumu karena sengaja memfitnahku." Hukuman? Zhang Zuan menggelengkan kepalanya. Tidak sulit untuk memverifikasi apakah kamu seorang penipu atau tidak. Apakah aku berbohong atau tidak. Selama mereka membersihkan lapisan luar dari artefak yang baru saja mereka beli, kita akan langsung tahu hasilnya. Apa gunanya berbicara begitu banyak omong kosong di sini? Bersihkan. Tuan Moyang sepertinya telah meramalkan bahwa dia akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia menjawab dengan tenang. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan meninggalkan kota Tianshan malam ini. Artefak yang aku pilih mereka semua berukuran besar dan akan membutuhkan setidaknya setengah hari sebelum bentuk aslinya muncul. Aku masih memiliki masalah-masalah mendesak yang harus diselesaikan, dan aku tidak dapat menunda keberangkatan aku untuk waktu yang lama. Mengapa? Apakah kamu akan mengatakan bahwa alasan aku tidak mau tinggal di sini lebih lama karena aku merasa bersalah, sehingga kamu dapat menggunakan ini untuk menuduh aku? Pada titik ini, orang tua mengayunkan tangannya dan memancarkan sikap angkuh. Aku, Moyang, menjalani kehidupan yang lurus, jadi tidak ada alasan bagiku untuk takut akan tuduhanmu. Namun, aku telah membantu kamu memilih artefak dari niat aku. Hanya untuk meminta kamu menuduh aku sebagai menipu kamu. Karena kamu tidak memiliki bukti nyata, itu adalah tindakan memfitnah. Apakah kamu tahu konsekuensi dari memfitnah penilai utama? Mendengar kata-kata ini, Zhang Zuan menyadari bahwa dia masih meremehkan ketidakacuhan pihak lain. Seperti yang diharapkan dari seorang penipu profesional, sudah memikirkan rencana untuk mundur jika situasinya berubah serba salah. Dia sudah jelas menyatakan bahwa dia akan meninggalkan kerajaan Tianshan malam ini, sehingga membuka jalan keluar sebelumnya. Sebelum Zhang Zuan bahkan bisa berbicara, dia sudah melakukan serangan balik. Saat ini, bahkan jika dia mengatakan bahwa dia takut menunggu sampai artefak dibersihkan secara menyeluruh, tidak ada yang akan percaya kata-katanya. Selanjutnya, Zhang Zuan benar-benar tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang penipu. Rahasia di perpustakaan jalan surga tidak boleh diungkapkan. Bahkan jika itu diungkapkan, pasti ada setidaknya seseorang yang mau percaya padanya. Berlutut dan minta maaf pada Tuan sekarang. Untuk berani mengatakan bahwa tuannya adalah penipu, apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu sekarang? Dari mana asal binatang buas yang berani ini untuk berani meragukan kepolosan tuannya? Setelah melihat betapa benar dan marahnya tuan itu, banyak orang memilih untuk percaya padanya secara instan. Dan banyak dari mereka mulai menghukum Zhang Zuan. Orang ini benar-benar marah. Mereka yang penipu telah menghipnotis diri mereka sendiri karena keengganan mereka untuk menerima klaim bahwa mereka telah menipu. Tidak peduli siapa itu, jika seseorang berani mengganggu mimpi indah mereka, mereka akan ditolak dengan keras dan ditegur. Dari sudut pandang mereka, Master Moyang adalah orang yang jujur, jadi bagaimana mungkin dia menjadi penipu? Lelucon macam apa ini? Karena orang ini berani mengklaim bahwa tuannya adalah penipu, dia harusnya ahli dalam penilaian, kan? Jika kamu mampu, mengapa kamu tidak memilih satu artefak untuk kami lihat? Jika yang kamu pilih ternyata adalah sampah, kamu harus berhenti bertindak seperti ini dan nyahlah. Sebuah suara dari kerumunan mendengus. Memang, karena kamu mengatakan bahwa aku ada seorang penipu dan kamu tidak mau menerima artefak yang aku pilih untuk kamu, aku yakin kamu harus memiliki pengetahuan dalam penilaian juga. Pada titik ini, Tuan Moyang mengangguk dan melihat ke atas. Bagaimana kalau ini? Aku akan memberimu kesempatan. Kita masing-masing akan memilih artefak kecil dan sederhana. Bersama-sama kita dapat membersihkannya dengan cepat untuk penilaian. Selama kamu dapat mengambil untung dari objek yang kamu pilih, aku akan mengakui bahwa kamu terampil dan aku akan membiarkan masalah turun. Tetapi jika kamu memilih sampah yang tidak berguna, maka aku minta maaf. Tetapi kamu harus membeli harta yang baru saja aku pilih untuk kamu, berlutut dan minta maaf kepada aku.
Kamu ingin bersaing dengan aku dalam pertempuran penilaian. Beberapa saat yang lalu, Zhang Zuan masih dalam dilema untuk menghasilkan bukti yang menentangnya. Namun, mendengar kata-katanya, dia sedikit terkejut dan dia hampir tertawa di tempat. Orang ini harus kehilangan sekrupnya. Zhang Zuan sendiri memiliki perpustakaan jalan surga. Jika dia mengklaim bahwa dia yang kedua dalam penilaian, tidak ada yang berani mengklaim bahwa mereka yang pertama di dunia. Apakah kamu yakin bahwa kepala kamu tidak macet di antara pintu? Namun, setelah memikirkannya dengan cermat, ia juga dapat memahami alasan dibalik tindakan pihak lain. Dalam perspektif pihak lain, Zhang Zuan hanya berusia 18 atau 19 tahun. Jadi, apa yang bisa dia ketahui tentang penilaian? Selain itu, karena dia bisa membantu orang lain untung beberapa hari yang lalu, dia pasti sudah menyiapkan beberapa cara sebelumnya. Jika mereka berdua menilai secara bersamaan dan Zhang Zuan akan memilih artefak yang tidak berguna, dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih meningkatkan prestisnya. Mungkin dia bahkan bisa menarik beberapa orang bodoh untuk berinvestasi dengan heboh. Mengapa kamu tidak berani menerima tantangannya? Master Moyang berkeras untuk memakan Zhang Zuan utuh. Baik, karena pihak lain mencari sensasi, bagaimana Zhang Zuan tahan untuk menolaknya. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu. Master Moyang membuka jubahnya dan berjalan di sepanjang platform yang ditinggikan dengan langkah besar. Dia dengan cepat berhenti di depan artefak seukuran telapak tangan dan mengambilnya. Objek ini ditutupi oleh lapisan batu yang tebal, sehingga bahkan bentuk objek di dalamnya tidak dapat dipastikan. Tidak perlu dikatakan untuk menentukan apakah itu berharga atau tidak. Dealer, berapa biayanya? Mengambil benda, Tuan Moyang bertanya. Objek ini berukuran kecil dan tidak ada banyak gerakan energi yang bisa dirasakan darinya. 200 koin emas. Pedagang itu menjawab dan dia menghampiri Master Moyang. Baiklah, cari seseorang untuk membantuku membersihkan ini. Melewati uang itu, Tuan Moyang berkata dengan tenang. Baiklah. Dealer mengambil harta itu dan mengirimnya ke aula di belakang. Sesaat kemudian dia keluar dengan kodok emas di tangannya. Dengan tampilan bersemangat dia berkata, "Selamat Tuan, itu adalah Golden Horn Golden Toad." Apa itu kodok emas bertanduk roh? Spirit Horn Golden Toad adalah binatang buas tingkat 6. Dari seluruh tubuhnya, bagian paling berharga adalah kulitnya. Ia hanya berganti kulit sekali dalam seumur hidupnya. Objek ini dapat digunakan dalam pengobatan dan itu sangat berharga. Seperti yang diharapkan dari Master Moyang untuk dapat memilih harta di tengah-tengah segala sesuatu yang lain. Kemampuan penegasan kamu luar biasa. Setelah mendengar bahwa itu adalah kulit gudang roh Horn Golden Toad, aula meledak menjadi keributan. Banyak orang mungkin tidak tahu item ini, jadi mengapa kamu tidak menyatakan harga saja? Itu akan jauh lebih spektakuler dengan cara itu. Dengan kepala terangkat tinggi, Master Moyang terus-menerus memancarkan aura keren saat dia berbicara dengan datar. Objek ini bernilai 2000 koin emas, dealer itu berseru. 2000 koin emas? Setelah memberinya dengan 200 koin emas, harganya naik menjadi 2000 koin emas dalam sekejap. Penghasilan 10 kali lipat. Ini benar-benar terlalu luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Tuan, jika kamu bisa mendapatkan keuntungan hanya melalui benda kecil, maka pastinya aku akan membunuh artefak raksasa yang kamu pilih untukku sebelumnya. Setelah melihat pemandangan ini, mata kerumunan yang sedikit khawatir mulai menyala lagi secara fanatik. Seorang master bukan hanya untuk pertunjukan, perbedaan yang jelas dalam standar menunjukkan bahwa dia bergerak. Baiklah, giliranmu. Gerakan Master Moyang dengan tatapan yang dingin kepada Zhang Zuan. Mengetahui bahwa pihak lain adalah penipu, dia sadar bahwa dia pasti akan memiliki rencana darurat. Meski begitu, dia tidak berharap rencana daruratnya akan begitu luar biasa. Dia harus memilih sesuatu yang setidaknya memiliki level yang sama dengannya. Bisakah aku memilih artefak terlebih dahulu dan memutuskan harga setelah artefak dibersihkan? Melangkah ke depan, Zhang Zuan tiba-tiba teringat sesuatu dan dia melihat ke dealer. Tidak mungkin, kamu harus membayar dulu sebelum membersihkannya. Itu adalah bagian dari peraturan. Kalau tidak, bagaimana jika ternyata itu adalah sampah setelah kamu membersihkannya dan kamu tidak lagi menginginkannya? Atau jika ternyata itu terlalu berharga dan kami tidak lagi ingin menjualnya? Tidak mungkin untuk menyelesaikan situasi seperti itu, dealer menyatakan dengan dingin. Untuk mencegah pertikaian tersebut, seseorang harus membayar setelah memutuskan artefak dalam spekulasi harta. Ini setara dengan menandatangani kontrak. Tidak ada yang bisa memalingkan muka mereka. Baiklah.
Setelah diberi aturan, Zhang Zuan hanya bisa mengangguk, kemudian berbalik untuk melihat artefak. Dia berkata tanpa memerah, "Ayo tunjukkan padaku artefak mana yang bernilai kurang dari 8 koin emas di tumpukan ini. Aku akan memilih satu dari mereka." I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you